Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Areyu Family. Channel ini yang akan selalu memberikan kabar dan informasi terupdate dan terpercaya. Ayo langsung simak videonya. Resmi. Pada PPPK Guru 2022, begini langkah Kemdikbud bila peserta P1 tidak kebagian formasi. Dari mekanisme seleksi PPPK Guru tahap 3 tahun 2022, terdapat 3 mekanisme yakni langsung penempatan, kesesuaian atau verifikasi, dan seleksi tes. Untuk mekanisme pertama PPPK Guru tahap 3, yaitu langsung penempatan diperuntukkan untuk pelamar prioritas 1 yang telah lulus passing grade. Perlu diketahui bahwa untuk jumlah guru honorer yang telah lulus passing grade di PPPK 2021, terdapat sebanyak 193.000 lebih. Dari jumlah tersebut, pemerintah merencanakan akan melakukan pengangkatan pada pertengahan bulan Juli hingga akhir Agustus. Sementara itu, untuk pelamar yang masuk ke dalam pelamar prioritas 2 dan umum, maka akan dilakukan pengangkatan setelah guru yang telah lulus passing grade diangkat menjadi PPPK. Untuk guru masuk ke dalam prioritas 2, maka akan dimasukkan ke dalam mekanisme seleksi kedua yaitu kesesuaian atau verifikasi. Perlu diketahui, menurut hasil audiensi Forum Guru Honorer Negeri yang telah lulus passing grade, hanya terdapat pelamar prioritas 1 dan 2. Sementara untuk pelamar prioritas 3, akan digabungkan dengan pelamar prioritas 2 yang terdiri dari guru honorer sekolah negeri, THK 2, lulusan PPG, dan guru honorer sekolah swasta. Di sisi lain, bagi pelamar prioritas 1, juga mempunyai keistimewaan tersendiri di seleksi PPPK Guru tahun 2022 ini, di mana pesertanya terdiri dari THK 2 yang telah lulus passing grade, akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan formasi. Akan tetapi, dari banyaknya pelamar PPPK 2022 yang termasuk prioritas 1, apabila tidak mendapatkan formasi di PPPK Guru tahap 3 2022 ini, maka dapat diketahui dari hasil audiensi Forum Guru Honorer Negeri yang telah lulus passing grade di tahun 2021. Dari poin mekanisme Forum Guru Honorer tersebut, dijelaskan bahwa apabila jumlah guru yang telah lulus passing grade melebihi kebutuhan kuota Pemda, maka guru tersebut akan menunggu kuota di tahun berikutnya. Dengan catatan tetap memperhitungkan kelulusan dari guru honorer yang telah lulus passing grade. Dalam hal tersebut, peserta prioritas 1 yang masuk ke dalam kategori telah lulus PG, maka nilainya tidak akan hangus dan akan tetap diberikan kesempatan di tahun 2023. Begini cara tahu formasi PPPK Guru 2022 masih tersedia atau tidak lewat sistem ini, simak bagi P1 dan P2. Pada mekanisme penempatan PPPK Guru tahap 3 tahun 2022 terdapat aturan terbaru mengenai pemilihan formasi bagi para pelamar. Adanya perubahan mekanisme penempatan ini berlaku bagi semua pelamar PPPK Guru 2022, termasuk pelamar prioritas 1 dan 2. Dari perubahan aturan penempatan ini membuat banyak pelamar PPPK 2022 yang belum mengetahui cara mengetahui bahwa formasi PPPK masih tersedia untuk para pelamar. Berkaitan dengan itu,
Di bulan Juli ini masih dilakukan rapat koordinasi antara Panselnas dan pemerintah daerah. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah agar kuota yang diberikan oleh Kemdikbud dapat dimaksimalkan untuk semua pelamar PPPK 2022 agar bisa diangkat menjadi PPPK. Sebab jika kuota tidak tersedia, maka akan ada banyak pelamar yang tidak mendapatkan formasi. Oleh sebab itu, dari pertengahan bulan Juli hingga akhir Agustus akan diagendakan sebagai pengangkatan bagi guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian untuk di bulan September hingga Desember, merupakan pelaksanaan rekrutmen 2022 yang berdasarkan kebijakan dari Kemdikbud. Untuk peserta di bulan September hingga Desember adalah pelamar prioritas 2 dan umum. Di samping itu, berdasarkan hasil Forum Guru Honorer Negeri yang telah lulus passing grade 2021, bagi pelamar prioritas 1 dalam sistem pemilihan formasi, maka akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia. Dari sistem tersebut, pelamar prioritas 1 hanya cukup konfirmasi dengan memilih yes atau no. Oleh sebab itu, berikut merupakan cara agar pelamar PPPK Guru 2022 mengetahui formasi masih tersedia atau tidak, sebagai berikut. 1. Login ke akun SSCASN. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pelamar harus memasukkan NIK dan kata sandi di SSCASN, kemudian klik "Masuk". 2. Konfirmasi yes atau no. Ketika sudah masuk ke SSCASN, maka guru akan diarahkan untuk melakukan pemilihan formasi. Pada halaman SSCASN akan ada pilihan jabatan, lokasi formasi, IPK. Kemudian, untuk jabatan silakan pilih yang sesuai dengan data pelamar, lalu untuk lokasi formasi akan ada contoh lokasi sekolah yang masih tersedia di sistem SSCASN. Setelah muncul sekolah yang dipilihkan sistem, maka guru tinggal melakukan konfirmasi di sistem SSCASN. Perlu diketahui untuk nama sekolah yang muncul di SSCASN pelamar, maka itulah formasi yang tersedia untuk PPPK 2022. Hanya ada 2 pilihan, yakni yes atau no. Oleh sebab itu, guru bisa memilih lokasi formasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal pelamar. 3. Pastikan data lainnya. Setelah pelamar melakukan konfirmasi untuk kesediaan lokasi formasi, maka jangan lupa untuk mengisikan data seperti nama PT, dan nama prodi dengan benar. Kemudian lanjutkan dengan mengisi data-data lain yang harus diisi di SSCASN. Itulah cara mengetahui formasi PPPK Guru 2022 tersedia atau tidak, bagi pelamar prioritas 1 dan 2. Demikian info terkini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.